Hai teman-teman, sebelum menuju ke alur cerita, kalian bisa like, komentar dan subscribe dulu ya, agar channel ini bisa berkembang dan terima kasih. Bab 1. Pagi ini cuaca cerah, matahari sudah menampakkan cahayanya. Namun Ratih masih enggan untuk bangkit dari kasurnya. Rencananya dia akan pulang ke kampung halamannya, setelah 5 tahun merantau di kota A. Jarak kampung Ratih ke kota memang agak jauh, bisa memakan waktu 6 jam perjalanan. 3 hari sebelumnya Ratih mendapat telepon dari sang ibu. Halo, assalamualaikum Duk, kata Buk Nur di seberang sana. Waalaikumsalam, sahut Ratih. Ada kabar gak mengenakan di sini Ratih? Ada kejadian orang hilang. Si Maya, anak gadisnya Bu Nani, hilang. Nduk, astagfirullah Maya Buk. Ratih terkejut mendengar teman masa kecilnya itu hilang. 2 minggu lalu juga si Lastri, anaknya Buk Neni, juga hilang. Gak lama jasadnya ditemukan di dekat sawah Pak Ujang. Begitulah kabar yang Ratih terima dari ibunya. Ibunya Ratih tinggal bersama adiknya Rini yang masih SMA. Sedangkan Ratih tamat SMA langsung bekerja di kota karena saat itu ada tawaran kerja menjadi kasir di sebuah restoran. 5 tahun sudah Ratih tak pulang. Hanya panggilan video dan teleponanlah yang menjadi obat rindunya pada ibu dan adiknya. Gaji Ratih yang bisa dibilang lumayan bisa untuk membantu ibu dan adiknya di kampung. Sedangkan bapak Ratih sudah berpulang saat Ratih masih SMA. Di kampung juga ada sawah peninggalan bapak yang kini dikelola oleh Buk Nur sebagai sumber penghasilan. Selepas mendengar kejadian yang terjadi di kampungnya, Ratih pun jadi khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya. Dia memutuskan untuk pulang ke kampung dan menetap saja di kampungnya. Sebenarnya sudah lama dia rencanakan untuk kembali ke kampung. Mengingat tabungannya pun sudah cukup untuk membuka usaha kecil-kecilanlah di rumah. Pagi itu jam-jam sudah menunjukkan pukul 8.15. Setelah sarapan, tak lupa Ratih mengemas baju-baju ke dalam tasnya. Rencananya untuk pulang kampung sudah bulat. Setelah mengemasi barangnya, tak lupa Ratih meminta izin pada Pak Arif, pemilik restoran tempat dia bekerja sudah sebulan lalu. Ratih memang akan berhenti bekerja. Ditambah lagi kabar dari ibunya membuat tekadnya bulat untuk pulang ke kampung halaman. Pak Arif pun mengiyakan dan memberi pesangon yang lumayan cukup untuk Ratih. Pak, saya izin ya. Terima kasih selama ini atas bantuan Bapak, ucap Ratih dengan mata berkaca-kaca. Iya Ratih, sama-sama. Saya juga banyak terima kasih sama kamu. Telah banyak juga membantu saya. Ingat, pergunakan ilmumu sebaik mungkin ya Ratih. Jaga dirimu baik-baik, balas Pak Arif. Pak Arif adalah teman bapaknya Ratih yang dulunya tinggal di kampung. Setelah Bapak Ratih meninggal, Pak Arif merasa iba melihat anak dari temannya itu. Itu sebabnya setelah Ratih tamat sekolah, Pak Arif langsung menawari kerjaan pada Ratih. Sekalian niat ingin menjaga anak temannya itu. Selama di kota ini Ratih tinggal di tempat yang memang sudah disediakan untuk pekerja di restoran Pak Arif. Pak Arif ini seusia dengan bapaknya Ratih. Orangnya baik selama Ratih bekerja dengan beliau. Ratih kerap diajari ilmu tentang masakan dan juga bisnis serta tak lupa ilmu agama dan ilmu bela diri. Karena Pak Arif berharap Ratih bisa menjaga dirinya di kota ini, Ratih dididik seperti anak sendiri oleh Pak Arif. Anak dan istri Pak Arif juga senang menerima kehadiran Ratih. Karena memang mereka tak punya anak perempuan, hanya ada satu anak laki-laki sebaya Ratih, yaitu Adan. Setelah pamit dengan Pak Arif dan Buk Ina, Ratih pun pergi ke terminal diantar Adan dengan menggunakan mobilnya. Ra, kamu nggak balik lagi emang? Tanya Adan membuka percakapan. Kayaknya sih nggak Dan. Soalnya aku pengen buka usaha di kampung. Oh gitu. Mudah-mudahan usahamu nantinya sukses ya Ra, ucap Adan. Amin, balas Ratih kemudian. Setelah 15 menit berkendara tibalah mereka di terminal. Adan dengan sigap membantu Ratih membawakan tasnya menuju loket. Setelah membeli tiket, Ratih pun menuju bus yang menuju kampungnya. Diekori Adan di belakang sambil membawa tas Ratih. Makasih banyak ya Adan. Udah bantu. Oh ya, nanti kapan-kapan mainlah ke kampung. Udah lama loh kamu nggak ke sana. Iya, insya Allah aku ke sana Ra, kalau ada libur sekalian mau lihat-lihat suasana kampung kayak gimana ya sekarang, hehehe, balas Adan sambil tertawa kecil. Adan ini dulunya memang tinggal sekampung dengan Ratih. Namun saat baru tamat SMP Adan ikut kedua orang tuanya ke kota. Saat nenek dari ibu Adan meninggal dan mau tak mau Pak Arif ikut meneruskan usaha restoran mertuanya itu. 10 menit berlalu.
Bas sudah akan berangkat. Rati segera naik dan mengambil bangku ketiga sebelah kanan dekat jendela. Tak lupa dia melambaikan tangan pada sahabat itu. Adan pun membalas lambaian tangan Rati. Ada rasa sedih di hatinya mengingat entah kapan lagi dia bertemu dengan Rati. Bas pun berlalu. Meninggalkan Adan yang masih melambaikan tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 9.21. Rati duduk di dekat bangku sendirian. Dia sengaja memilih duduk di dekat jendela agar bisa melihat pemandangan selama perjalanan. Dia juga sengaja tidak mengabari ibu dan adiknya karena ingin memberi kejutan niatnya. 3 jam berlalu bas itu pun sudah penuh sesak oleh penumpang. Rati pun kini tak duduk sendiri lagi. Di sebelahnya telah duduk seorang wanita parubaya. Rati pun mencoba tidur agar perjalanannya terasa singkat. Jam 15.40 bas-bas sudah berhenti di terminal. Rati segera bangun dan bersiap-siap turun. Dengan dibantu kenek bas yang menurunkan tasnya setelah sampai di terminal, Rati celingak-celinguk mencari ojek. Alhamdulillah tak lama kemudian ada bapak-bapak yang menghampiri sambil mengendarai sepeda motor tua dan menawarkan ojek pada Rati. "Ojek, Neng." "Oh iya, Mang. Saya mau ke desa Ranting Sari." "Berapaan, Mang?" "50 aja, Neng." Setelah menyepakati harga, Rati segera naik ojek dan menuju kampungnya. "Neng pulang kampung ya?" "Iya, Mang. Udah 5 tahun gak pulang." "Hehehe. Seharusnya jangan pulang dulu, Neng." "Lah ngapa gitu, Mang? Kampung itu sekarang lagi mencekam, Neng. Banyak anak gadis dan wanita muda hilang di kampung itu. Dan banyak juga yang ditemukan udah nggak bernyawa. Dengar-dengar korbannya udah 8 orang, Neng." Tutur Mang ojek itu. "Iya, Mang, Ibu ada cerita juga soal itu. Itu sebabnya saya pulang, Mang. Khawatir ama ibu dan adik saya, apalagi bapak udah gak ada, Mang." "Oh gitu ya, Neng. Saran saya hati-hati ya, Neng, di sana. Kalau bisa sih pindah aja, Neng. Mudah-mudahan keluarganya Neng selalu dilindungi Yang Maha Kuasa ya." "Amin." "Iya, makasih, Mang, atas doanya." Setelah 1 jam perjalanan tibalah mereka di gapura kampung Ranting Sari. Anehnya kampungnya ini tampak sepi. Tidak seramai dulu. Jika dulu banyak anak-anak kecil berlarian saat sore begini, kini sama sekali tidak ada. Bahkan saat akan melewati lapangan bola tempat biasa di mana ramai anak-anak kampung ini dulunya sering bermain bola, kini terlihat sepi, banyak rumah yang ditutup pintu padahal itu masih sore. "Aneh," gumam Rati dalam hati. Tidak lama kemudian, tibalah di rumah Rati. Jam sudah menunjukkan pukul 17.05. Setelah membayar, Mang ojek pun berlalu. Sebelum pergi, Mang ojek bilang, "Neng hati-hati ya di kampung ini." Rati hanya senyum mengangguk mendengar perkataan Mang ojek itu. Bab 2. Dari dalam rumah, Bu Nur yang mendengar suara sepeda motor, bergegas menuju pintu utama ingin melihat siapa yang datang itu. Dia membuka pintu, dan terlihatlah sosok yang selama ini dirindukannya itu. "Ya Allah, Nduk, kamu kok ndak kasih kabar mau datang?" ucap Bu Nur dengan mata berembun. Dengan cepat ibu dan anak itu berangkulan melepas rindu yang bertahun-tahun ditahan. Rati tak kuasa membendung air mata melihat ibunya yang selama ini dia rindukan. "Ayo masuk, Nduk. Cepat sini, jangan lama-lama di luar," titah Bu Nur setelah melepaskan rangkulan itu. Rati masuk ke dalam rumah, yang tentunya dia rindukan. Tak lupa mengucapkan salam. Tidak ada yang berubah. Hanya tripleknya saja yang diganti dan dicat berwarna biru muda. Terpajang juga di dinding foto-foto keluarga kenangan masa kecil Rati dan Rini. Ceklek, Bu Nur langsung mengunci pintu. "Kok dikunci, Bu? Kan masih sore ini." "Udah nggak apa-apa. Ayo, Nduk, kamu pasti lapar, Ibu udah masak. Itu ada ikan sambal." Sekalian itu si Rini dibangunkan dari pulang sekolah tadi, masuk kamar palingan tidur. Tanpa lama-lama lagi Rati langsung menuju kamar adiknya. Hatinya sudah sangat rindu, ingin memeluk adiknya itu. Pintu kamar itu dibuka. Terlihat Rini sedang tidur miring, sambil memeluk guling. Badannya sudah terlihat lebih bongsor. Dengan lembut Rati membangunkan adiknya. "Dek, bangun, ini kakak udah pulang," ucap Rati lembut sambil menggoyangkan bahu adiknya. Rini membuka mata perlahan, dia kemudian plongo memandang orang yang membangunkan tidurnya. Otaknya mungkin masih loading, mencerna pemandangan di depannya. Bagaimana tidak? Udah 5 tahun tak bertemu. Tiba-tiba orangnya ada di depan mata. Sesaat kemudian Rini sumringah. "Kak Rati, kok ada di sini? Kakak kok nggak bilang-bilang mau pulang?" ucapnya sambil memeluk kakak satu-satunya tersebut. "Kakak baru saja nyampe, Rin. Hehehe, namanya mau kasih kejutan.
Makanya kakak nggak bilang-bilang keke, Rati sambil memeluk adik semata wayangnya itu. Yuk makan yuk. Kakak lapar nih, ucap Rati sambil melepas pelukannya. Perutnya sudah perih. Mengingat dia hanya sarapan saja tadi pagi. Tidak sempat makan siang. Karena saat bus berhenti istirahat Rati ketiduran. Rini hanya tersenyum mengangguk. Sambil bangkit dari tempat tidurnya. Mengekori Rati yang jalan di depannya. Setibanya di dapur, Rati langsung meraih piring dan menciduk nasi. Perutnya sudah sangat keroncongan. Mereka bertiga pun berbincang di meja dapur melepas kerinduan. Yang tidak mereka sadari, ada sepasang bola mata mengawasi mereka dari luar halaman. Orang itu memang sudah memantau Rati, yang sejak kedatangan di gapura tadi. Kok nggak ada suara azan ya? Tanya Rati merasa janggal. Karena hari sudah masuk waktu surup, atau maghrib. Ianduk semenjak Pak Kiai Hashim meninggal, surau tidak ada yang urus. Lastri ditemukan di dekat sawah Pak Ujang, dengan kondisi leher menganga, akibat gorokan senjata tajam. Sementara Kiai Hashim, ditemukan meninggal di sumur rumahnya. Saat subuh hari, perutnya menganga akibat luka tusukan. Apa tidak lapor polisi? Sudah, tapi polisi seolah bergerak lambat dalam menangani kasus ini. Dan orang-orang yang hilang ini juga tidak ada titik terangnya. Kalau malam jangan keluar-keluar Ianduk. Si Rini juga ibu larang keluar. Setelah pulang sekolah, sekarang ibu antar jemput dia sekolah. Tutur Buk Nur lagi. Iya Buk, Rati ngerti. Ya udah, Rati mau lanjut salat Isya. Terus istirahat ya Bu, ucap Rati karena tidak terasa sudah pukul 20.23. Bu Nur hanya mengangguk. Tersenyum menatap Rati yang beranjak bangkit hendak salat Isya. Sementara Rini sudah di kamar memainkan handphone, karena sudah salat Isya tadi. Selesai salat Isya, Rati masuk ke kamar yang Rini, yang dulunya kamar Rati juga. Rati baru mengecek handphonenya, karena tadi di bus kehabisan daya, jadi baru saja hidup setelah dicas dari tadi. Ada notifikasi WhatsApp dari Adan, udah sampai Ra. Isi pesan WhatsApp-nya, udah dan. Jam 5.30 sore tadi, ketik Rati. Tidak ada balasan dari Adan karena Wa aktif jam 16.30 tadi. Rati pun membuka aplikasi video pendek dan lanjut menonton HP-nya. Begitu juga dengan Rini, yang memainkan handphonenya sambil menulis catatan di buku pelajarannya. Mungkin sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Srek, srek. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari samping kamar mereka. Rati yang mendengar ini sontak diam mematung mencerna suara apa itu. Rini yang tadinya sibuk mencatat di bukunya juga mematung menatap kakaknya. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar lagi semakin mendekat kamar mereka. Rati yang duduk berhadapan dengan Rini kini saling tatap. Rati menyilangkan telunjuknya ke bibirnya kode agar Rini tetap diam. Srek, srek. Suara daun kering yang dipijak itu tepat berhenti di jendela kamar mereka. Suasana begitu tegang. Rini diam mematung sementara Rati bangkit dan melangkah pelan-pelan. Mendekati jendela. Dan mengintip di celah kecil di jendela. Papan itu. Mata Rati perlahan memicing. Memfokuskan penglihatan melalui celah kecil itu. Dua sosok pria mengenakan pakaian serba hitam. Dengan golok di pinggangnya. Terlihat sedang berdiri dekat jendela kamar mereka. Sementara yang satunya lagi, sedang ingin mencari celah, untuk mengintip juga di kamar mereka. Sontak melihat hal itu, Rati terkejut dan mundur secara perlahan. Dia menatap Rani dan berbisik, "Dek, ada orang di luar pakai pakaian hitam. Bawa golok. Ayo kita ke kamar ibu." Rati segera memberi kode agar Rini keluar kamar. Tok tok tok, jendela kamar itu diketuk 3 kali. Mendengar itu Rati dan Rini sontak buru-buru keluar menuju kamar Buk Nur. Der. Sialnya. Pintu kamar ini berbunyi saat akan dibuka. Mereka tak peduli langsung keluar dari kamar itu. Hampir saja tabrakan dengan ibunya. Rupanya Buk Nur menyadari hal itu juga dan langsung menyusul anak-anaknya. Mereka hampir bertabrakan di luar kamar. "Bu, ada orang di luar," bisik Rati. "Iya ibu tahu ini udah gak beres. Sekarang ayo ke kamar ibu," pungkasnya. Sambil menarik tangan kedua anaknya. Brak, tiba-tiba terdengar suara dari pintu depan. Sepertinya ditendang. Seperti akan didobrak. Brak,
Terdengar lagi suara dobrakan itu. Mereka yang sudah di kamar Buknur langsung mengunci pintu dan memblok pintu kamar untuk menggunakan lemari. Gubrak, terdengar pintu depan berhasil sepertinya dibuka dua orang berpakaian hitam itu. Mereka terdengar melangkah ke kamar Rini, dan tak lama kemudian menuju kamar Buknur. Ceklek-klek, terlihat gagang pintu bergerak, hendak dibuka didobrak, namun tak bisa karena diganjal lemari oleh mereka bertiga. Buknur, yang panik memeluk Rati dan Rini. Untungnya jendela di kamar Bu Nur di palang kayu jadi aman. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada suara dobrakan maupun langkah kaki lagi. Namun mereka memutuskan untuk tidak keluar sampai pagi hari. Bab 3. Pagi itu pukul 6.13 suasana mencekam. Rati, Rini dan Buknur mulai perlahan menggeser lemari kayu dua pintu itu. Perlahan mereka mulai membuka pintu kamar keadaan rumah. Saat itu sangat hening. Terlihat dua pasang jejak sepatu, yang hilir mudik, memeriksa setiap sudut rumah. Dengan pintu depan, yang masih menganga terlihat sedikit rusak, di bagian kuncinya. Anehnya sepeda motor, yang biasa digunakan Rini dan ibunya, masih berada di tempatnya. Begitu juga TV dan perabotan elektronik lainnya, masih aman tetap pada tempatnya. Yang artinya orang-orang yang tadi malam itu bukanlah perampok. Nduk jangan sekolah dulu hari ini ya. Ibu khawatir. Dengan orang-orang tadi malam masih mengincar kita, ucap Buknur. Iya Bu. Rini juga takut, lirih Rini. Bu, ini nggak beres. Ada apa sebenarnya di kampung kita ini Bu? Tanya Ratih kemudian. Ibu ndak paham juga Nduk. Sudah hampir setahun ini. Kejadian teror seperti ini. Tapi biasanya tidak sampai masuk ke rumah gini. Baru kali ini mereka masuk rumah. Jelas ibunya tersebut. Mereka pun mulai membereskan rumah dan memperbaiki pintu depan yang rusak akibat dobrakan itu. Suasana pagi itu hening. Tidak ada riuh ibu-ibu yang belanja di warung. Tidak banyak deru suara motor berlalu lalang seperti dulu. Hanya ada beberapa. Kampung itu seperti kampung mati. Sebagian penduduk kampung Ranting Sari sudah ada yang pindah keluar desa. Rumah di kampung Rati memang tidak begitu berdekatan. Ada jarak 50 meter antar rumah, karena memang di sana mayoritas penduduk adalah petani dan berkebun. Kampung ini juga tidak terlalu banyak penduduk, hanya 121 kepala keluarga. Ditambah lagi, ada beberapa kakak yang pindah, otomatis kampung ini sepi. Warga yang memilih bertahan karena ada kebun yang harus mereka jaga, termasuk ibunya Rati. Pagi di kampung ini memang tak seramai dulu. Tak banyak warga yang lalu lalang untuk melaksanakan aktivitas mereka. Kalian di rumah dulu ya. Ibu mau belanja ke warung Bu Wawan. Kalian di rumah aja. Kunci pintu. Itu pintu depan udah ibu buatkan palang. Jendela juga. Jangan keluar atau buka pintu sampai ibu pulang. Ucap Buknur tegas pada kedua putrinya. Iya Bu, ibu. Jangan lama-lama ya. Lirih Rini. Rati, jaga adikmu, ibu gak lama kok. Ingat pesan ibu. Iya Buk, angguk Rati. Sudah 1 jam berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 9.12 pagi. Bu Nur belum juga kembali ke rumah. Rati dan Rini mulai cemas. Takut hal buruk menimpa ibu mereka. Kak, ini kok ibu belum balik juga ya? Udah 1 jam. Iya kok lama ya ibu. Seingat kakak warung Bu Wawan yang dekat Simpang 3 dekat surau itu kan, harusnya nggak lama kalau naik motor paling 10 menit nyampe. Biasanya ibu belanja paling lama 30 menit kak. Apa kita susul aja kakak? Usul Rini. Udah gak usah. Mungkin ibu sekalian ada urusan makanya agak lama. Lagian kan ibu larang kita keluar rumah kan, sahut Rati. Hingga hari menjelang siang, Bu Nur belum juga kembali. Mereka pun mengolah nasi sisa semalam. Jadi nasi goreng karena perut sudah terasa perih minta diisi dari tadi. 2 jam sejak Buknur pergi. Belum juga ada tanda-tanda suara dari motor yang dikendarai Buknur. Dua kakak beradik ini mulai kebingungan. Kemanakah ibu mereka sebenarnya? Firasatku kok gak enak gini ya? Batin Rati. Rati segera ke dapur mengambil pisau dapur ukuran kecil yang biasa digunakan untuk mengiris bawang. Tak lupa dia juga menuju ke pojok dapur, mengambil sebilah golok yang berukuran sedang. Golok itu biasa digunakan Buknur untuk ke sawah. Melihat gelagat kakaknya,
Rini kemudian bangkit dari duduknya dan menyusul Ratih ke dapur. Kak Ratih, ngapain megang golok buat apa? Ini buat jaga-jaga kalau orang itu datang lagi. Perasaan kakak nggak enak dari tadi, ucap Ratih pelan. Hari semakin siang Bu Nur. Belum juga kembali. Jam sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Ratih dan Rani kemudian beribadah seperti biasa. Ratih dan Rani makin cemas, yakin pasti terjadi sesuatu pada ibunya. Ratih mengambil ponselnya dan menghubungi Adan. Tut, tut, tut. Halo, assalamualaikum. Ratih, suara Adan di seberang sana terdengar. Waalaikumsalam Dan, sahut Ratih. Ratih kemudian menceritakan semua. Kejadian terjadi di kampungnya. Meskipun kampung Ranting Sari jauh dari kota, untungnya ada signal internet. Di sana jadi bisa dengan mudah menghubungi Adan. Ya Allah, kamu serius Ratih? Jadi sampai sekarang Bu Nur belum pulang juga? Iya Dan, tolong kamu kemari dan jemput Rini. Aku mau cari ibu dulu. Ini udah nggak beres Dan. Dari tadi perasaanku nggak enak. Iya, iya nanti aku usahakan ke sana ya. Aku pamit sama bapak dulu. Iya Dan, tolong ya kalau bisa kamu kemari jangan sendirian. Ajak teman. Takutnya ada apa-apa di jalan jadi kamu nggak sendirian, ucap Ratih memberi saran pada Adan. Iya Ra, ya udah. Aku tutup dulu ya. Nanti kalau udah jalan aku kabarin, tutup Adan di seberang sana. Adan segera menemui Pak Arif, yang sedang di rumah siang itu. Adan menceritakan semuanya apa yang disampaikan Ratih. Pak Arif sangat terkejut, mengetahui kampung yang dulu ia tinggali terjadi hal-hal seperti itu. Ya udah kamu Bapak izinkan pergi. Tapi Bapak, nggak izinkan kamu pergi sendirian. Ajak Hussein juga. Iya Pak, angguk Adan. Jam sudah menunjukkan pukul 13.15 siang. 10 menit kemudian, Adan tiba di rumah sepupunya itu Hussein. Setelah sebelumnya Pak Arif menghubungi keponakannya itu. Tidak lama menunggu, Hussein langsung keluar rumah sambil membawa ransel. Mobil Adan memecah jalan siang itu. Di kota beberapa kali, Adan terjebak macet. Setelah setengah jam memecah kemacetan, tibalah mereka di jalan lintas. Di jalan, Adan menceritakan apa yang dialami Ratih di kampungnya. Hussein hanya mengangguk menyimak cerita Adan. 3 jam sudah Adan dan Hussein berkendara. Tak lupa Adan mengabari Ratih kalau dia sudah di jalan. Jam sudah menunjukkan waktu asyar. Selesai ibadah, Ratih dan Rini sibuk mengemas baju. Karena abis maghrib diperkirakan Adan sudah sampai di kampung ini. Buk Nur belum pulang juga. Ratih sebenarnya sudah sangat panik. Tetapi mengingat Rini, dia harus bersikap setenang mungkin. Nanti malam Bang Adan sampai. Kamu ikut Bang Adan ke kota ya? Kakak mau cari ibu dulu. Baru nyusul, ucap Ratih pada Rini. Rini mengangguk paham. Matanya sudah berembun memikirkan nasib ibunya sekarang. Hari semakin sore. Bukan tak ingin pergi meminta bantuan tetangga. Tapi mereka takut kalau di jalan nanti mereka bertemu orang-orang itu lagi. Apalagi Pak Kardi dan Buk Emi, tetangga terdekat mereka, juga sudah pindah 3 bulan lalu. Rencananya setelah Adan sampai, Ratih akan ke rumah Pak Ridwan, kepala desa di kampung ini, untuk melaporkan kehilangan ibunya. Sebisa mungkin Ratih menenangkan Rini yang sedari tadi menangisi ibu mereka. Matahari sudah mulai terbenam. Perlahan langit mulai gelap. Sudah jam 18:05 namun Buk Nur tiada kabar. Selesai mengisi perut, mereka berdua pun melaksanakan ibadah maghrib. Selesai ibadah mereka bersiap-siap berangkat, tinggal menunggu Adan saja. Srek, srek, suara langkah kaki seperti kemarin malam terdengar lagi. Ratih yang sudah mengira pasti akan datang lagi orang-orang itu, langsung mengambil golok yang sudah dipersiapkan tadi. Tidak lupa menyuruh Rini masuk ke kamar Buk Nur untuk bersembunyi, dan tidak lupa menutup pintunya. Lampu memang sengaja tidak dinyalakan sejak sore tadi, karena memang perkiraan Ratih mereka akan datang lagi. Suara langkah kaki itu masih terdengar mengelilingi rumah mereka. Rini sudah bersembunyi di dalam kamar. Sementara Ratih mengendap-endap berjalan di ruang tamu mengamati suara langkah kaki itu. Niat ingin mengintip dari celah kayu dinding rumah ini. Bab 4. Ratih memicingkan mata. Dia mengintip di sela-sela sudut dinding papan rumahnya. Dan benar saja 2 orang misterius itu. Datang lagi 1 orang mengawasi area depan rumahnya. Sementara yang satunya lagi
mengitari area rumahnya. Tok, 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 terdengar suara pintu depan diketuk. Rati diam saja, mengamati apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Sekali lagi pintu diketuk. Tok, tok, tok. Entah apa tujuan orang ini. Daf, daf, daf. Ketukan itu berubah menjadi hantaman di pintu itu. Rati memegang goloknya mengendap-endap ke arah dapur. Hendak keluar ingin menangkap orang ini, pikirnya. Berbekal ilmu bela diri yang dipelajarinya dengan Adan dulu, dia yakin bisa melumpuhkan orang ini. Tapi dia harus mewaspadai orang yang satunya juga. Pisau kecil yang dari tadi diselipkan di tangannya juga dipersiapkan. Pelan-pelan Rati melangkah sampai di dapur. Dia mengintip dahulu di sela-sela pintu belakang yang agak renggang. Rupanya orang yang satunya sudah tidak dilihatnya. Perlahan dia membuka pintu belakang. Perlahan mungkin agak tidak menimbulkan suara decitan. Krayits, sialnya. Pintu dapur itu berbunyi. Dengan cepat Rati menutup pintu dapur. Cahaya dari lampu teras yang tidak ikut dimatikan, membuat siluet bayangan orang mendekat. Rati sengaja lari mengitari rumah, menampakkan bayangannya juga, membuat orang-orang itu mengikutinya. Rati berhenti di teras rumahnya. Sinari lampu kecil kuning. Sudah nampak dua orang itu berjalan ke arahnya. Rati yang melihat itu, langsung mengambil pisau kecil tadi dia selipkan. Dua orang ini, sudah jarak 5 meter di hadapannya. Orang yang satunya mengangguk pada temannya, seakan memberi kode agar Rati ditangkap. Rati yang melihat orang itu mendekat, tanpa pikir panjang langsung melemparkan pisau kecil itu. Wush, tap, pisau itu menancap di bahu sebelah kiri orang itu. Pakiknya sambil memegang lukanya. Darahnya mulai mengucur. Orang yang satunya lagi tidak tinggal diam. Ditariknya goloknya, yang sedari tadi diselipkan di pinggangnya. Dia dengan cepat melangkah mendekati Rati. Melihat itu, Rati juga dengan cepat mengambil golok milik ibunya. Orang itu langsung menghunus dengan golok itu. Wus. Dengan refleksnya Rati menangkis serangan golok orang itu. Terang, bunyi dua golok beradu menimbulkan percikan cahaya kecil seperti kembang api. Orang itu membabi buta menyerang Rati. Wus, wush, terang, terang. Rati terdesak mundur ke belakang. Tapi tetap lincah menangkis dan mengelak serangan itu. Temannya yang terluka itu juga ikut menyerang dari belakang. Cepat mengenai Rati. Terkena sabetan golok di lengan kirinya. Untungnya tidak begitu dalam. Darah Rati juga merembes di baju. Melihat dirinya terkepung Rati yang terdesak. Lalu mengelak dari serangan itu. Sepersekian detik Rati merendahkan tubuh dan melemparkan golok itu ke arah kaki orang itu. Wush, jeb, golok Rati menghantam tulang kering orang itu. Pekik orang itu tersungkur. Melihat temannya juga terluka. Orang yang terkena pisau kecil itu juga menyerang namun Rati dapat membaca gerakannya. Buk, Rati menendang tangannya jatuh. Golok yang digeggamnya jatuh. Siapa kalian? Kenapa kalian menyerangku? Di mana ibuku? Bentak Rati kepada kedua orang itu. Emosinya sudah memuncak di ubun-ubun. Dengan cepat Rati memungut golok yang dijatuhkan orang itu. Melihat itu, dua orang ini mundur dan lari sambil merangkul temannya yang terluka di kaki. Melihat itu Rati tak tinggal diam. Dia kembali melemparkan golok yang dipungutnya tadi. Wus. Buff. Lemparannya meleset. Golok itu jatuh di tanah. Kedua orang itu terus saja lari ke dalam kegelapan itu. Sambil memegang lukanya, Rati masuk ke dalam rumah. Memanggil Rini yang sedari tadi sembunyi di kamar ibu mereka. Rini dengan sigap membukakan pintu kamar yang sedari tadi sengaja dikunci. Astagfirullah kakak gak apa-apa. Pekiknya panik. Kakak gak apa-apa dek. Ayo ambil tasmu kita pergi malam ini. Setidaknya jangan di rumah ini. Setelah luka Rati dibalut, mereka pun bersiap-siap pergi. Rati mencoba menghubungi Adan. Tut. Halo assalamualaikum Dan. Kamu udah nyampe mana? Waalaikumsalam Ra. Ini udah nyampe perbatasan kampung. Paling 15 menit lagi sampai Gapura. Dan kamu hati-hati. Tadi ada dua orang nyerang aku. Untung bisa kuatasi. Tapi kami mau pergi dari rumah ini. Takutnya mereka balik lagi. Kami mau sembunyi di dekat rumah bekas Pak Kardi. Kamu ingatkan rumahnya? Iya ingat Ra. Ya udah nanti aku jemput kamu di sana ya. Kamu hati-hati. Tut, panggilan diakhiri Rati dan Rini.
Mereka keluar dari pintu belakang, sengaja memilih jalan dari belakang rumah mereka, yang ditumbuhi beberapa pohon dan langsung berseberangan dengan kebun karet warga. Mereka mengendap-endap melewati jalan setapak, yang biasa dilewati warga menuju kebun karet itu. Rati dan Rini berjalan menuju rumah bekas Pak Kardi yang berjarak 100 meter. Dengan ditemani senter HP seadanya, akhirnya mereka tiba di rumah kosong Pak Kardi. Rumah itu sudah ditumbuhi tanaman merambat. Rumput liar mulai tumbuh di sekitar halamannya. Rati dan Rini duduk menunduk bersembunyi di samping rumah kosong itu. Tak lupa senter HP dimatikan. Hampir 7 jam Adan dan Hussein berkendara menuju kampung Rati. Tapi tetap khawatir akan keselamatan Rati. Apalagi setelah menerima telepon dari Rati tadi. Saatnya memasuki gapura kampung. Itu artinya dia sudah tiba di kampung ini dan terus memacu mobilnya. Sesekali mengerem, karena jalanan di kampung ini masih jalanan berbatu. Adan heran melihat ke rumah-rumah penduduk di kampung ini kenapa sepi sekali. Warung-warung tidak ada yang buka. Padahal baru menunjukkan pukul 19.30 malam. Saat melewati persawahan, menuju rumah Rati dan terkejut melihat sepeda motor Matic berwarna biru putih terparkir di pinggir jalan, tepatnya di sebelah persawahan, yang berbatasan dengan pepohonan yang tumbuh liar. Adan terus memandang sepeda motor itu bahkan kuncinya masih tersangkut rapi di situ. Namun Adan tidak terlalu memikirkan itu. Dia lebih fokus melaju menuju rumah bekas Pak Kardi. Tidak lama kemudian sampailah Adan. Di rumah kosong itu dia lantas keluar dari mobil dan mulai memanggilnya Rati. Rati! Teriak Adan. Tidak lama kemudian dua sosok wanita keluar dari samping rumah kosong itu. Rati dan Rini berlari kecil menuju mobil itu. Ra, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa Dan. Cuma luka dikit kok. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil itu. Adan, ke rumah Pak Ridwan dulu yuk. Aku mau lapor soal ibu. Adan mengangguk. Rin, kamu tahu kan rumahnya? Iya kak, gak jauh kok rumahnya dari simpang 3 sana, ucap Rini. Melewati persawahan. Dari kejauhan, Rati melihat sepeda motor yang dilihat juga oleh Adan dan Hussein. Rati hafal betul sepeda motor itu milik ibunya. Dan, stop Dan, ucap Rati tiba-tiba. Kak, itu motor kita kan yang pakai ibu. Tanpa babi bu. Rati langsung keluar mobil menghampari motor itu. Diperhatikannya dengan seksama. Iya, ini motor ibu. Rati kenal, karena di platnya tertulis nama Rini. Tak lama Rini pun menyusul menghampiri Rati. Ya kak, ini motor ibu. Ya Allah kak. Ibu kemana, pekik Rini histeris. Hussein dan Adan juga keluar dari mobil. Ada apa Ra? Ini loh Dan. Motor kita. Motor yang dipakai ibu tadi pagi. Astagfirullah. Kami tadi juga lihat ini motor ini Ra. Gak tahu kalau ini motor Bu Nur, ucap Adan tak kalah cemas. Hussein yang sedari tadi berdiri paling belakang mulai memperhatikan ke sekelilingnya, melihat pepohonan dan hamparan sawah. Di ujung jalan arah yang mereka lalui tadi, mata Hussein menangkap sekelompok orang berpakaian hitam, berjalan memenuhi jalan. Sontak Hussein kaget, dan Hussein keras memanggil Adan. Adan yang kaget-kaget karena suara Hussein, langsung nengok ke arah Hussein. Hussein menunjuk ke arah orang-orang itu. Sontak Adan panik begitu melihat kegerombolan orang-orang itu. Rati, Rini, masuk mobil cepat. Rati yang mendengar ada ngomong gitu langsung lihat ke sekitar. Dan benar saja orang-orang itu berjalan di kegelapan, jumlahnya mungkin ada 20 orang jumlahnya. Mereka semakin dekat. Rin, masuk mobil cepat. Kakak mau bawa motor kita. Rini yang mendengar kakaknya langsung lari masuk mobilnya Adan. Adan langsung tancap gas. Begitu juga Rati. Langsung menghidupkan kontak motornya dan langsung tancap gas. Orang-orang itu juga mengejar dari belakang. Mobil dan motor itu terus melaju menuju rumah Pak Ridwan. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah persimpangan. Belok kiri bang, ucap Rini memberitahu. Adan ngangguk tanda paham. Tak lama kemudian, tibalah mereka di rumah yang bisa dibilang cukup besar di kampung itu. Rumah tingkat bercat emas itu tampak begitu mewah. Halamannya cukup luas ditumbuhi pepohonan bonsai. Adan memarkirkan mobilnya di dekat gerbang besi itu. Rati yang juga menyusul langsung turun dari motor dan melaju ke gerbang rumah itu. Gerbang itu terkunci dari dalam.
Assalamualaikum Pak, teriak Rini berkali-kali memanggil penghuni rumah itu. Tak lama kemudian keluar laki-laki usia sekitar 40 tahunan membukakan gerbang yang terkunci. Mang Irul, Pak Ridwannya ada Pak. Petik 2, tanya Rini kemudian. Heh deh Rini, ada apa dek malam-malam begini rame-rame datang kemari? Tanya pria berkulit hitam tersebut. Ada yang mau kami omongin Mang, ada kan Pak Ridwannya? Ada Pak Ridwan di dalam. Ayo silakan masuk, seru Bang Irul. Rati dan Rini kemudian masuk ke rumah Pak Ridwan. Sementara Adan dan Hussein memasukkan mobil dan motor itu ke halaman rumah itu. Kemudian mereka berdua menyusul Rati dan Rini masuk ke dalam rumah Pak Ridwan. Rumah itu bisa dibilang mewah. Kursinya terbuat dari kayu jati Jepara dengan ukiran khas. Di dalam rumah itu juga terdapat guci besar di tiap sudutnya, serta lukisan-lukisan besar yang menghias dindingnya. Rati, Rini, Adan dan Hussein pun dipersilakan duduk oleh Mang Irul. Sementara itu Mang Irul langsung memanggil Pak Ridwan. Tak lama kemudian keluarlah seorang pria tinggi jangkung, berkulit putih, mata yang tajam, alis serta kumisnya tebal, usianya sekitar 40 tahun. Memakai kaos dalaman dan memakai sarung. Pak Ridwan lantas duduk di kursi jati itu. Ada perlu apa kemari malam-malam begini? Tanyanya. Saya Rati Indari, putri dari Ibu Nur Halimah, dan ini adik saya Rini Indari, ucap Rati, menyambut pertanyaan Pak Ridwan tadi. Saya kemari ingin minta tolong Pak. Ibu saya hilang dari tadi pagi. Saya juga diserang oleh dua orang berbaju hitam, ucap Rati, sambil memegang lukanya. Ya sudah, besok pagi kita kumpulkan warga untuk mencari ibu kamu. Mudah-mudahan ketemu. Sudah banyak yang hilang di kampung ini tapi belum ada titik terang. Polisi saja angkat tangan sama kasus ini, respon Pak Ridwan itu. Terlihat tidak terkejut lagi dengan aduan warganya terkait orang hilang. Kenapa nggak malam ini saja melakukan pencariannya Pak? Sahut Rati, seakan tidak puas atas jawaban Pak Ridwan. Bapak nggak berani ambil resiko atas keselamatan warga lainnya. Kalau dilakukan malam ini bisa-bisa nanti kelompok aliran sesat itu membantai warga di sini, pungkas Pak Ridwan. Apa Pak? Aliran sesat? Iya, aliran sesat. Isunya sih begitu, mereka suka keluar saat sudah gelap mengincar korbannya yang kebanyakan wanita. Ada yang dibunuh, ada juga yang diculik. Makanya banyak warga sini sudah pada pindah, terutama yang memiliki anak gadis. Rati terdiam mendengar penjelasan Pak Ridwan. Otaknya berusaha mencerna kalimat-kalimat dari Pak Ridwan. Setelah berpamitan, Pak Ridwan menyarankan agar mereka tidur di surau saja malam ini. Malam itu, mereka memutuskan untuk menginap di surau kampung itu. Tentunya sudah diizinkan Pak Ridwan. Karena kalau kembali ke rumah Rati rasanya tidak mungkin. Adan, Hussein, Rati dan Rini tiba di halaman surau itu, yang memang hanya 100 meter dari rumah Pak Ridwan. Surau itu tampak gelap, tak terawat, juga terasnya sudah dipenuhi debu, lampunya pun tidak dihidupkan. Mereka pun masuk ke dalam surau dan mencari-cari saklar lampu. Tik, lampu hidup. Terlihat beberapa gulungan sajadah dari sudut surau. Beberapa Al-Quran di dekat rak buku. Tercium aroma khas ruangan lembab, karena memang surau ini jarang digunakan. Mereka mulai membersihkan surau itu, dan setelah itu mereka pun melaksanakan salat Isya. Malam pun berlalu. Rati dan Rini sudah berbaring di saf wanita, sementara Adan dan Hussein memilih berbaring di teras surau. Malam itu benar-benar sunyi. Rati, 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 terdengar suara sayup. Suara Buk Nur memanggilnya. Rati bangkit dari posisinya memperhatikan sekitarnya. Rati, suara itu terdengar dari arah-arah luar surau. Dan benar saja sosok Buk Nur tampak berdiri di luar menatap ke arah Rati, yang dari tadi mencari-cari suara ibunya itu. Rati, ibu di sini Nduk, kata Bu Nur lirik. Ibu, dari mana saja, tanya Rati, menghampiri ibunya. Ayo ikut ibu sebentar Nduk. Bak terhipnotis Rati berjalan mengikuti langkah ibunya. Keluar dari kawasan surau menuju persawahan. Sepanjang perjalanan Buku Nur hanya diam saja. Ini kita mau kemana Buk? Bu Nur tak menghiraukan Rati dan terus saja berjalan. Semakin cepat langkah Buk Nur, semakin tergesa-gesa juga Rati menyamakan langkahnya. Tiba di sebuah tanah lapang, Buk Nur tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh ke belakang. Rati yang melihat ibunya berhenti, juga otomatis berhenti juga di belakang Buk Nur.
Krek, krek, krek. Suara itu berasal dari tulang leher Buknur yang patah, karena kepalanya terus memutar ke belakang. Rati yang melihat pemandangan itu, seketika kaku. Badannya tak bisa digerakkan. Seolah-olah dia harus melihat pemandangan itu. Kepala itu memutar sambil tersenyum menakutkan. Kemudian, buff, kepala itu jatuh ke tanah, menggelinding ke arah kaki Rati, sambil tertawa-tawa. Hahaha, tubuh Buknur, yang tanpa kepala itu juga bergerak dengan gerakan patah-patah, berjalan mundur ke arah Rati. Ah, teriak Rati. Dia lari dari tempat itu. Berlari dan terus berlari sosok yang menyerupai Buknur. Tadi juga mengejarnya sambil tertawa-tawa melengking memekakan telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan yang dilantunkan Hussein mengejutkan Rati dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah. Peluh membasahi bajunya. Dia tersadar dari mimpi jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Rati bangkit dari tidurnya. Rini juga tampak sudah terbangun. Anehnya setelah Hussein melantunkan azan, tidak ada satupun warga kampung itu yang ke surau untuk menunaikan ibadah. Tak lama kemudian adzan qomat, dan mereka pun salat subuh berjamaah diimami Hussein. Pagi itu warga sudah berkumpul di rumah Pak Ridwan. Menurut kesaksian Bu Wawan, Buknur tidak pernah ke warungnya kemarin. Titik pencarian dilakukan di tempat terakhir kali sepeda motor itu ditemukan. Warga terus menyisir daerah itu, persawahan dan ke dalam kebun-kebun karet. Tak lupa di rumah-rumah kosong. Tidak ada titik terang di mana Buknur, Rati, Rini, Adan dan Hussein yang ikut dalam pencarian sudah menyisir beberapa tempat. Termasuk juga rumah Rati, siapa tahu Buknur sudah pulang, pikir mereka. Namun tidak ada titik terang. Jam sudah menunjukkan pukul 12.21, sudah masuk waktu zuhur. Warga kembali berkumpul, begitu juga Rati, Adan, Rini dan Hussein. Mereka memutuskan kembali ke surau untuk ibadah dan mengisi perut. Siang itu Pak Ridwan dan warga memutuskan menyudahi pencarian Buknur. Pak, kenapa tidak dilanjutkan lagi pencarian ibu saya? Protes Rati. Kan sudah dicari kemana-mana tapi tidak ketemukan, ucap Pak Ridwan. Di mana-mana kalau ada yang hilang, pasti dicari terus Pak, sampai ketemu. Kalau terus nyari Buknur, warga di sini mau makan apa? Mereka juga punya kegiatan Rati. Mereka juga harus bekerja, gak melulu mengurusi ibumu, sahut Pak Ridwan dengan nada tinggi. Warga yang lain juga kompak diam saja. Tidak ada yang membela Rati. Dan lainnya, Rati yang emosi memilih pergi dari tempat itu. Rini yang dari tadi menangis juga mengikuti kakaknya. Mereka berempat kumpul di surau itu. Dan kayaknya warga-warga di sini kok aneh ya. Mereka gak ada yang ibadah di surau ini. Dan mereka juga gak ada empati. Mereka kayak gak peduli gitu gak sih? Jeletuk Hussein. Iya Sein. Aku juga heran dulu, seingatku kampung ini cukup normal deh. Tapi yang aku anehkan, kok kayaknya warga di sini wajahnya pada asing ya. Kebanyakan kayak bukan warga asli sini, ucap Adan. Iya kamu benar Dan. Kayak ada yang aneh memang, sahut Rati. Rin, kamu kan selama ini tinggal di sini. Masa kamu nggak tahu apa-apa, tanya Rati pada adiknya itu. Warga sudah kebanyakan pindah ke desa sebelah Kak. Sebelum Pak Ridwan menjabat, sebenarnya desa ini aman-aman saja. Dulu kepala desa lama bernama Pak Sunar adalah orang yang pertama kali ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi luka benda tajam. Semenjak itu Pak Ridwan dipilih untuk menggantikan Pak Sunar. Warga dulu banyak yang menentang, karena Pak Ridwan bukan warga asli. Tapi kemudian warga nggak bisa berbuat apa-apa. Korban kedua kakak Lastri ditemukan di dekat sawahnya Pak Ujang. Kondisinya tak kalah menggenaskan. Jelas Rini panjang. Warga langsung melaporkan ini ke polisian. Polisi juga menyelidiki kasus ini. Namun tidak ada perkembangan lagi, kasusnya tenggelam. Jelas Rini lagi. Bab 6. Setelah itu santer terdengar kabar arwah Kak Lastri gentayangan. Banyak teror mengerikan. Kakak Lastri kerap menampakkan diri di jalanan menuju sawah. Tapi aneh itu benar atau tidak, aku dan ibu sama sekali nggak pernah dinampakin Kak. Tak lama kemudian banyak pendatang yang menetap di sini. Ada beberapa pendatang juga membeli lahan dan kebun. Di sini, jelas Rini. Mendengar penjelasan adiknya, Rati hanya diam. Menyimak, begitu juga Adan dan Hussein.
Ratih bersiap-siap untuk mencari ibunya lagi, tak apa tanpa bantuan warga pun dia akan tetap mencari, pikirnya. Dan, Sein, aku minta tolong bawa Rini ke kota dulu ya. Aku mau lanjut cari ibu, ujar Ratih pada dua temannya itu. Enggak kak, aku nggak mau. Aku mau tetap cari ibu aja. Kita cari sama-sama kan lebih enak, kak, tolak Rini. Iya Ratih, lebih baik kita cari sama-sama. Aku sama Adan. Aku bantu kamu cari Buk Nur ya, bujuk Hussein. Tapi aku takut, kalau terjadi apa-apa sama Rini. Dan aku nggak mau kehilangan anggota keluargaku lagi. Enggak kak, enggak. Aku mau di sini cari ibu. Itu juga ibu aku kak. Biarlah kita di sini sama usaha. Aku juga pasti nggak akan tenang mikirin kakak di sini, bujuk Rini lagi. Ya sudah, tapi kamu Rin, kalau ada bahaya jangan ikut ya. Kalau ada apa-apa kamu harus lari, tinggalin kakak ya. Janji ya Rin. Rini hanya terdiam mendengar ucapan kakaknya. Siang itu mereka berempat memutuskan melanjutkan pencarian. Dengan menggunakan mobil, Adan tiba di lokasi perkebunan warga. Adan memarkirkan mobilnya di bahu jalan. Mereka turun dan kembali menyisir pematang sawah dan kebun karet warga. Warga juga terlihat melaksanakan aktivitas di lahan mereka masing-masing. Warga yang menyaksikan kedatangan mereka terlihat tak begitu peduli dan lanjut dengan kegiatannya masing-masing. Mereka tetap terus berjalan hingga hari sudah menjelang sore. Kita ke arah sungai yuk. Kan kita belum ke sana, sekalian ambil wudhu dan salat di sana, kata Adan. Iya ayolah, ngangguk Ratih menyetujui. Hussein dan Rini juga mengangguk menyetujui. Jalanlah mereka berempat menuju sungai, yang lokasinya sekitar 1 kilometer dari sawah dan kebun warga. Tak lama mereka pun tiba di sana. Sungai itu terbilang jernih dan tenang, arusnya juga tak begitu deras. Sungainya nggak terlalu besar. Dulu banyak warga yang mandi di sungai ini. Sekarang sudah jarang, karena warga sudah memasang PDAM. Rini, Adan, Ratih dan Hussein langsung ambil wudhu. Ratih dan Rini mengeluarkan mukena dari tas mereka dan salat asyar berjamaah diimami oleh Hussein. Setelah salat mereka langsung menyisiri area sungai itu. Hari semakin gelap namun mereka memutuskan untuk mencari. Lama mereka berjalan, sudah masuk waktu maghrib. Mereka berhenti dan melaksanakan ibadah maghrib. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali dulu. Mereka putar arah beberapa langkah berjalan. Krakek, suara ranting dipijak. Mereka berempat sontak menghentikan langkah dan diam di tempat mendengarkan suara itu. Tap, 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 seperti suara langkah kaki. Tepat dari arah semak-semak yang tinggi di dekat sungai itu. Adan dan Hussein mematikan senter HP mereka. Suasana gelap. Mereka mengendap-endap, merapat ke arah rerumputan dan menunduk, menunggu si pemilik suara langkah kaki itu. Tap, tap, tap. Suara langkah itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. Jantung Ratih berdetak kencang. Begitu juga dengan Adan, Hussein dan Rini. Suara langkah itu tiba-tiba hilang. Tak terdengar lagi. Hussein bangkit mengintip di sekitar sungai itu. Tapi tak ada apa-apa. Aneh, batinnya. Mereka keluar dari tempat persembunyian itu dan melanjutkan jalan pulang. Mereka tidak menggunakan penerangan lagi karena takut mungkin akan terlihat orang-orang yang mengejar mereka. Tempo hari, mengandalkan sinar bulan. Mereka terus berjalan sampai tiba di area persawahan. Tiba-tiba sekelompok orang tampak berjalan menyusuri pematang sawah. Berpakaian hitam-hitam seperti mencari sesuatu. Ratih, Adan, Rini dan Hussein yang melihat pemandangan itu sontak nunduk di dekat tanaman padi. Adan menyilangkan telunjuknya di bibir, kode agar mereka semua diam, mengintip dari celah-celah padi, dan mulai menghitung berapa orang yang terlihat. 10 orang terpantau di area itu. Sesapa kita sikat saja, bisik Adan pada Hussein. Kalah jumlah dan timpal Hussein. Mereka nggak terlalu terlatih, dan aku pernah bertarung lawan mereka. Gerakannya seperti amatiran dan mereka hanya mengandalkan golok saja, bisik Ratih. Apa kita pantau saja? Pasti mereka akan kembali ke markasnya. Siapa tahu ibu di sana, kak, ide Rini. Benar juga Rini. Kita pantau dulu, ikuti mereka. Tapi kita juga harus waspada kalau kita ketahuan kita nggak punya senjata untuk melawan. Ratih menimpali. Mereka terus sembunyi di sana.
sambil memantau orang-orang itu. Tak lama seperti berkiraan, orang-orang itu mulai bergerak pergi ke arah jalanan kampung. Ratih, Adan, Hussein dan Rini juga bergerak mengendap-endap di antara pematang sawah, sambil menundukkan. Mereka mengikuti sekelompok orang itu. Orang-orang itu sudah sampai ke tempat di mana mobil Adan parkir. Dan terlihat duduk di sana seperti menunggu mereka datang. Sial, kukira mereka akan pergi, ucap Adan. Kalau udah kayak gini nggak ada pilihan lagi dan. Kata Hussein, iya dah lama juga nggak olahraga Sein. Kayaknya bisa nih buat pemanasan, ucap Adan. Sambil mengepalkan tangan. Rati, jaga Rini di sini dulu ya. Serahkan sama aku dan Adan. Perintah Hussein kepada Rati. Melihat dua sosok berjalan mendekat, sontak membuat orang-orang itu berdiri bersiap menghadang Hussein dan Adan. Adan dan Hussein terus berjalan mendekati orang-orang itu. Orang-orang itu tampak siaga, siap menghadapi Hussein dan Adan. Sampai di tempat itu Hussein dan Adan berhenti. Siapa kalian, bentak Adan. Di mana dua gadis itu, sahut salah satu orang itu. Untuk apa kalian mencari Rati dan Rini, tanya Hussein. Bukan urusan kalian, bentak salah seorang di antaranya. Dua gadis itu pasti tidak jauh dari sini. Cepat cari mereka, perintah orang itu lagi. Mungkin dia atasannya. Oh, tidak semudah itu Ferguso, ucap Adan, sambil memain-mainkan batu yang cukup besar di tangannya. Sementara tangan yang satunya lagi memegang batang kayu yang diletakkan ke pundaknya. Sementara Hussein terlihat juga memegang kayu yang sama besarnya. Bab 7. Orang-orang itu mulai bergerak mencari Rati dan Rini. Adan yang melihat itu lantas melemparkan batu ke arah salah satu orang itu. Buaf! Batu itu mengenai tubuh salah satu orang itu. Orang itu langsung tersungkur. Orang lainnya mulai mengambil golok yang terselip di pinggang mereka, menyerang Adan dan Hussein. Adan dan Hussein tak tinggal diam. Mereka mulai mengayunkan kayu itu menghantam orang-orang itu. Baf, baf, baf. Perkelahian tak dapat dihindarkan. Adan menangkis serangan-serangan mereka. Hussein juga tak kalah sigap menangkis dan mengelak serangan itu. Mereka berdua saling membelakangi, melindungi satu sama lain. Wush! Serang salah satu seorang dengan goloknya. Plak! Kayu itu menghantam orang yang menyerang itu. Satu persatu, orang-orang itu mulai tersungkur. Adan dan Hussein terus saja menghantamkan kayu-kayu yang mereka bawa. Wush! Golok itu melayang lagi. Hussein dengan cepat mengelak serangan itu dan menendangi orang-orang itu. Hantaman kayu mereka fokuskan ke lengan-lengan yang memegang golok, lalu mulai menyerang bagian tubuh bawah mereka. Baf, plak, baf. Orang-orang itu mulai tumbang. Namun ada yang bangkit lagi mulai menyerang kembali. Yang Adan dan Hussein tidak sadari, dua orang lagi pergi dari sana dan mencari Rati dan Rini. Rati yang melihat dua orang itu, mulai bergerak dari kejauhan, mulai bersiap-siap. Dia membalut tapak tangannya dengan kain yang sudah dipersiapkan tentunya. Tak lupa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Rati dan Rini terus bersembunyi, sialnya. Dua orang tadi menyisir pematang sawah. Tak jauh lagi dari mereka berdua. Rati terus fokus. Cahaya bulan remang menyinari mereka di sana. Rini, sembunyi, titah Rati kepada adiknya itu. Rini mengangguk paham. Rati mengendap-endap berjalan memutar menuju ke arah mereka. Sementara Rini di tempatnya menunduk merapat ke arah padi-padi. Rati semakin dekat ke arah dua sosok itu. Memunculkan diri. Rati berdiri tepat di belakang mereka. Dan bih, Rati menyerang dari belakang salah satu orang itu. Dan mengunci lehernya. Sambil bergelantungan di tubuh orang itu. Dan Rati mencekik leher orang itu dengan kedua lengannya. Orang yang satunya lagi yang melihat temannya dipiting Rati, langsung berlari menuju ke sana. Tapi cekikan Rati membuat orang itu tumbang. Gedebuh. Orang itu jatuh ke tanah. Rati dengan sigap mengambil golok yang terselip di pinggang orang yang dilumpuhkannya tadi. Melihat temannya ambruk, orang yang satunya lagi langsung mencabut goloknya dan langsung menghunuskannya ke arah Rati. Rati refleks menangkis serangan itu. Saat orang itu lengah, Rati dengan sigap menendang dada orang itu. Orang itu mundur beberapa langkah. Melihat itu, Rati langsung menendang lagi tangan orang itu. Bek! Golok itu langsung jatuh ke tanah. Seakan tak memberikan kesempatan.
Rati mendaratkan pukulannya tepat di rahang kiri orang itu, dan gedebuh. Orang itu ambruk. Rati tidak tinggal diam. Langsung menduduki tubuh orang itu, dan mendaratkan pukulan Buff. Orang itu sudah terkapar. Rini, ayo, seru Rati memanggil. Rini muncul dari padi-padi, dan langsung lari menuju Rati. Mereka terus lari menuju Adan dan Hussein. Rati, Rini cepat, teriak Hussein dan Adan. Rati, Rini terus berlari menuju ke arah Hussein dan Adan. Dengan nafas mos-mosan, mereka berlari dan akhirnya sampai juga. Terlihat tubuh-tubuh terkapar bekas pertarungan Adan dan Hussein tadi. Ayo naik cepat, seru Hussein. Dengan sigap mereka menaiki mobil, dan langsung tancap gas. Adan terus memacu mobilnya di jalanan yang berbatu. Kemana Nira? Tanya Adan. Ke surau dulu, ambil motor ibu. Lalu kita ke kampung sebelah. Ini udah gak beres, gak bisa kita tanpa persiapan matang, jelas Rati. Adan dan yang lainnya mengangguk paham. Setibanya di surau, Rati mengambil motor ibunya dan membawanya. Sementara Rini di dalam mobil bersama Adan dan Hussein. Rati di depan memacu motornya, sementara mobil ada di belakang Rati. Rati dan Adan terus melajukan kendaraan mereka, meninggalkan kampung itu, melewati pepohonan dan hutan-hutan kecil di kiri kanan jalan. Setelah 30 menit berkendara, tibalah mereka di gapura kampung Lintang Sari. Kampung sebelum kampungnya Rati. Mereka masuk menuju ke dalam kampung. Satu persatu rumah mulai kelihatan tampak normal. Beberapa warga juga ada yang duduk di teras rumah, tampak mengobrol dengan anggota keluarga mereka lainnya. Rati tampak menepi di salah satu rumah penduduk, turun dari motor dan mulai menyapa warga situ. Assalamualaikum Pak. Bu, di sini rumahnya kepala desa di mana ya? Tanya Rati sopan. Waalaikumsalam. Oh bentar ya nak. Doni, jawab ibu-ibu itu, sembari memanggil anak lajangnya. Iya bu, ada apa? Sahut anak lelaki remaja keluar menghampiri ibunya. Antar dulu kakak ini ke rumah Pak Hendarso, seru ibu itu lagi. Adik ini siapa dan dari mana? Tanya bapak-bapak yang duduk di dekat ibu-ibu tadi. Saya Rati Pak. Saya dari kampung Ranting Sari. Ada perlu dengan Kades, Rati sopan. Hah, kampung Ranting Sari? Itu kan kampung. Kalimat bapak itu terhenti karena tangannya disenggol oleh ibu-ibu di sebelahnya tadi. Iya sudah, kamu ikuti saja anak ibu. Nanti dia akan antarkan ke rumah Pak Hendarsono, ucap ibu itu. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, Rati menuju motornya, dan langsung melaju mengikuti motor Doni yang sudah jalan duluan. Begitu juga mobilnya Adan, yang sedari tadi parkir menunggu Rati di tepi jalan. Rati dan Adan mengikuti motor Doni, yang tampak belok ke sebuah rumah bercat putih, dengan pohon mangga di depan halamannya. Rumah itu tampak besar, namun desainnya sederhana. Assalamualaikum Pak. Oh Pak, ini ada yang nyariin, panggil Doni yang langsung mengetuk pintu. Tak lama keluar seorang pria berumur sekitar 50 tahunan. Bertubuh tegap memakai kaos berwarna biru cerah dan celana panjang. Pria itu tampak bersahaja. Waalaikumsalam. Lah kamu Doni. Ada apa? Tanya Pak Hendarso. Ini Pak, ada yang nyari Bapak. Tunjuk Doni dengan jempolnya ke arah orang-orang di belakangnya. Setelah berpamitan, Doni pun pulang. Adan, Rati serta yang lainnya dipersilakan masuk ke dalam rumah Pak Hendarso. Titi, buatkan minum untuk tamu kita ini. Panggil Pak Hendarso, mungkin itu artnya. Iya Pak, sahut wanita setengah baya, berbadan agak gemuk, yang datang dari arah belakang lalu kembali lagi. Tak lama Mbak Titi muncul membawa nampan berisi gelas-gelas teh dan beberapa roti dan cemilan. Silakan adik-adik dicicipi teh dan rotinya. Seadanya saja, ucap tuan rumah itu, mempersilakan tamu-tamunya. Iya Pak, angguk mereka hampir bersamaan. Mata Pak Hendarso menelisik tamu-tamunya ini. Dengan seksama, mereka berempat tampak berantakan, serta kelihatan lelah sekali. Adik-adik ini siapa, dan dari mana serta ada perlu apa kemari, tanya Pak Hendarso sopan. Bab 8. Nama saya Rati. Ini adik saya Rini. Dan ini teman saya Adan dan Hussein. Saya dan Rini berasal dari kampung Ranting Sari Pak. Sudah 2 hari. Ibu kami menghilang Pak. 2 teman saya ini yang berasal dari kota A ikut membantu saya mencari ibu.
Jelas Rati dengan suara serak menahan air mata. Dia jelas sudah lelah. Angguk Pak Hendarso paham. Dia nampak tak terkejut mendengar penjelasan Rati. Mengingat banyak juga warga kampung Rati yang bermigrasi ke desa ini. Saya ingin minta tolong Pak. Saya nggak tahu lagi harus kemana. Saya sudah mengadu pada Kades Rituan. Tapi pencarian hanya dilakukan setengah hari. Dan saat saya dan teman-teman saya mencari lagi, malah mendapat serangan dari orang-orang yang saya bahkan enggak tahu. Mereka siapa Pak? Suara Rati gemetar. Bulir-bulir bening sudah jatuh menetes dari mata itu. Nak Rati, saya tidak bisa bantu banyak. Yang saya bisa hanya mempersilahkan warga Ranting Sari menetap di sini. Menampung mereka jadi warga sini. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Bapak juga sudah dengar tentang kejadian-kejadian di kampung itu. Tapi Bapak juga nggak berhak ikut campur urusan kampung kalian. Begini saja. Malam ini, nginaplah di rumah Bapak dulu. Besok pagi, kalian temui Pak Usman, adik dari almarhum Ustadz Hashim. Dia tahu sedikit banyak tentang kampung itu. Yang sabar ya Nak Rati. Bapak doakan semoga Ibu Nak Rati segera ditemukan dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun, ucap Pak Hendarso. Amin ya Allah. Serentak mereka semua mengaminkan. Mereka pun menginap di rumah Pak Hendarso malam itu. Mbak Titi segera mempersilahkan Rati dan Rini masuk ke kamarnya. Sementara Adan dan Hussein digelarkan ambal di ruang tamu, di sanalah mereka tidur. Pak Hendarso mempersilahkan mereka makan dan beristirahat malam itu. Sementara itu di tempat lain, bagaimana bisa kalian gagal menangkap dua gadis itu bentak seorang pria kepada para bawahannya. Maaf Tuan, kami tidak menyangka dua lelaki yang ikut bersama mereka ternyata bukan orang sembarangan. Mereka bisa bela diri, dan gadis yang satunya juga bisa bela diri. Kami kewalahan menghadapi mereka, jawab salah satu anak buahnya gemetar. Kalian saja yang tidak becus. Lelaki itu pun berlalu menuju sebuah ruangan. Di sana ada seorang wanita cantik, memakai kebaya merah marun. Rambutnya tampak disanggul dengan tusuk konde. Maaf Nyai, mereka gagal mendapatkan dua wanita itu. Malam ini bagaimana dengan ritual penebusan dosanya Nyai? Simpuh pria itu. Mau bagaimana lagi? Kita pakai saja ibu mereka. Malam ini harus diadakan ritual penebusan dosa. Kumpul semua anggota kita. Kita tidak ada pilihan lain kali ini. Mungkin khasiatnya tidak lama karena bukan perawan. Tapi masih bisa sampai kita menemukan gadis-gadis itu, ucap wanita cantik itu. Sambil bangkit dari tempat duduknya. Ibu Nur disekap. Mulutnya dililit kain. Kepalanya ditutup lagi dengan kain. Ditempatkan di sebuah ruangan gelap. Seseorang datang membuka pintu ruangan tersebut. Buk Nur kelagapan, berusaha memberontak. Dua wanita memasuki ruangan itu, mengapit di kiri dan kanan, memaksa Buk Nur untuk bangkit. Bajunya dilucuti diganti dengan sepotong kain putih, mirip seperti daster, namun putih polos. Hijabnya dilepas. Rambut Bu Nur digerai. Bu Nur terus saja memberontak, tapi dia kalah tenaga. Tubuhnya terasa lelah. Sudah 2 hari dia disekap, hanya segenggam nasi putih dan air putih yang mereka berikan untuk menyambung nyawa wanita ini. Bu Nur diapit kiri kanan, dengan mata yang ditutup kain putih, dipaksa terus berjalan. Entah kemana tujuan mereka. Setibanya di sebuah padang rumput kecil, di tengah-tengah pepohonan, terlihat api unggun besar berada di tengah-tengah. Puluhan orang yang berkumpul malam itu, semuanya memakai baju serba hitam. Wanitanya juga memakai kebaya hitam dan rok hitam polos. Rambut mereka disanggul. Mereka duduk menghadap api unggun. Saat Bu Nur sampai di tempat itu, mereka semua serempak berdiri memberi jalan pada Buk Nur, yang masih diapit 2 orang wanita juga. Di dekat api unggun telah siap sesajian, seperti buah-buahan, kepala kerbau dan 4 kepala kambing. Tidak lupa juga, dupa-dupa dibakar di tempat persembahan. Di dekat api unggun itu, seorang wanita yang mereka sebut Nyai itu tampil ke tempat persembahan. Komat Kamit membaca kalimat-kalimat yang entah apa artinya. Buk Nur dibaringkan di dekat sesajian itu. Kaki tangan diikat, perlahan penutup mata Bu Nur dibuka samar-samar terlihat jelas wajah-wajah mereka. Bu Nur terkejut,
melihat wajah-wajah yang begitu tampak tak asing. Kenapa kalian melakukan hal seperti ini, ha? Apa salahku pada kalian semua? Teriaknya histeris. Orang-orang itu tidak menjawab, dan memasang wajah datar. Tiba-tiba seorang pria menepuk bahu Bu Nur dan seketika itu Bu Nur terdiam. Seperti terhipnotis, pandangannya kosong. Satu persatu ikatan itu dibuka, Bu Nur tidak memberontak lagi. Nyai itu kemudian membuka sanggulnya, melucuti kebayanya, membuka roknya. Dan tak lupa dalamnya. Tubuhnya polos tanpa sehelai benang pun. Puluhan orang itu juga melakukan hal yang sama. Baik pria dan wanita sama-sama mereka melucuti pakaian mereka. Hingga semua orang yang ada di sana bugil tanpa sehelai benang pun. Begitupun pria yang bersama Nyai tadi juga sudah polos tanpa sehelai benang pun. Nyai mulai mencumbu pria itu. Melumat bibirnya. Pria itu pun membalas lumatan itu. Mereka saling menukar selaiva. Orang-orang yang melihat adegan itu mulai melakukan hal yang sama. Bu Nur yang tadinya terbaring sekarang sudah bangkit membuka pakaian yang dikenakannya. Tubuh Bu Nur telah polos. Tatapannya kosong. Dia duduk membuka kedua kakinya lebar-lebar. Sesosok tubuh tinggi besar bermata merah dan berbulu muncul dari balik kobaran api, menghampiri Bu Nur yang sudah polos. Dia segera menjilati tubuh polos itu, mencumbui Bu Nur. Bu Nur hanya diam saja, tak merespon tangan-tangan berbulunya. Mulai menggerayangi dua gundukan lemak di dada Bu Nur. Kemudian menggagahi wanita setengah baya itu. Dengan penuh nafsu, sesekali lendir dari mulut makhluk itu menetes di wajah dan tubuh Bu Nur. Tubuh Bu Nur bak boneka yang diarahkan kemanapun selalu menurut. Namun tanpa ekspresi. Mereka semua melakukan hubungan seks di tengah hutan itu. Saling bergantian. Dan kadang bertukar pasangan. Mereka terus memacu di tengah keheningan malam itu. Desahan-desahan terdengar bersahut-sahutan. Hanya Bu Nur yang pasangannya tidak terlihat seperti manusia. Sungguh pemandangan yang menjijikan. Lama-kelamaan tubuh Nur yang tadinya berisi, kini berangsur-angsur kurus. Darahnya seperti terhisap, matanya mulai cekung. Pipinya mulai penyot. Makhluk itu terus memacunya penuh nafsu. Dan menyerap sari-sari kehidupan Bu Nur. Dan akhirnya, baf, tubuh Bu Nur ambruk. Makhluk itu sudah memenuhi hasratnya. Begitu juga orang-orang yang ada di sana. Mulai duduk bersimpuh memuja makhluk berbulu ini. Malam itu berlalu dengan nyawa ibu dari Ratih dan Rini lepas dari raganya. Bab 9. Ratih, Ratih, kamu cari Ibu Yanduk. Pergilah, bawa adikmu pergi, jangan kembali ke kampung itu. Ibu sudah baik-baik saja dengan bapak. Bu Nur mengusap-usap kepala Ratih yang tiduran di pangkuan ibunya. Ibu bicara apa sih? Kan kita baik-baik saja di sini. Manja Ratih dengan ibunya. Alam bawah sadarnya membawa suasana hari-hari biasanya di rumah itu. Ibu, entah mengapa. Belakangan ini aku merasa begitu sedih. Kenapa ya, rasanya seperti mimpi buruk. Tapi tak apa-apa, sekarang sudah baik-baik saja di sini sama ibu dan Rini. Ratih bangkit dari pangkuan ibunya. Dan memeluk ibunya dengan manja. Nduk, kamu sudah dewasa, tolong jaga Rini ya. Pergi sejauh mungkin, jangan pernah kembali ke kampung ini, kamu ngerti kan, Nduk? Jangan pernah kembali, apalagi mencari ibu. Ratih mematung mendengarkan kalimat yang terucap dari ibunya. Perlahan-lahan wujud ibunya berubah menjadi kurus kering pucat. Matanya cekung. Mereka semua iblis. Mereka telah bersekutu dengan setan. Ibu Nur perlahan menghilang. Ibu, ibu, ibu. Teriak Ratih memanggil ibunya. Kak, Kak Ratih, bangun Kak. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Rini dan Mbak Titi mengguncang tubuh Ratih yang teriak-teriak. Mendengar itu, seisi rumah bangun dan langsung menuju kamar itu. Termasuk Pak Hendarso dan istri juga terbangun mendengar teriakan Ratih. Ratih membuka mata. Terlihat semua orang memandangnya dengan tatapan cemas. Ti, ambilkan air hangat, perintah Buk Nuri. Mbak Titik segera menuju dapur. Tak lama membawa segelas air. Ratih meminum air itu. Dan perlahan-lahan bulir-bulir bening terjatuh dari matanya. Dia menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Rini, yang tampak keheranan. Rin, ibu udah gak ada, Rin. Isak Ratih di sela-sela tangisnya. Maksudnya apa, Kak? Kakak jangan ngomong gitulah. Kakak mimpi ibu, Rin. Dia bilang jangan cari ibu lagi. Katanya dia udah tenang sama bapak, Rin. Ratih sesenggukan sambil terus memeluk adiknya itu. Kak, jangan gitulah.
Itu kan cuman mimpi. Kakak pasti kecapean. Ibu pasti baik-baik saja. Enggak Rin, enggak. Firasat kakak mengatakan kalau itu beneran ibu. Dia suruh kita pergi dan jangan kembali ke kampung itu Rin. Sudah Rati. Kamu tenangkan diri dulu. Kembali istirahat. Mudah-mudahan mimpi itu hanya bunga tidur. Ucap Bu Nuri sambil mengelus belakang tubuh Rati. Malam itu semua kembali beristirahat. Rati tak bisa tidur lagi. Dia hanya berbaring memikirkan ibunya. Matanya tak bisa terpinjam. Bayangan ibunya selalu menghantui, serasa ada yang kosong di hatinya seperti kehilangan sesuatu di sana. Azan subuh berkumandang. Pak Hendarso mengajak Adan dan Hussein untuk salat berjamaah di surau kampung itu. Sementara Bu Nuri, Rati, Rini dan Mbak Titi sholat di rumah. Pagi itu cuaca cerah, suara motor warga berderu hilir mudik. Anak-anak banyak yang berangkat ke sekolah. Banyak juga warga yang hendak ke kebun dan sawah mereka. Suasana kampung ini hidup sekali. Dari teras rumah itu, Rini memandangi ke arah anak-anak itu. Bibirnya tersenyum melihat tingkah lucu anak-anak itu. Sudah lama dia tak merasakan suasana pagi yang normal seperti ini. Rin, sekolah kamu di kampung sini kan? Ucap Rati. Ia membuyarkan lamunan Rini. Iya kak, tapi kalau mau berangkat sekolah pun, aku lupa bawa buku kak. Ya sudah, nanti kita ke sekolahmu ya. Biar kakak izin ke guru kamu. Iya kak. Rini mengangguk. Adan juga mengabari ayahnya tentang apa yang terjadi di sini. Mengingat sudah 3 hari sejak kepergiannya, dia belum memberi kabar lagi. Pagi itu setelah sarapan, mereka berempat bersiap-siap untuk menemui Pak Usman, yang dahulu tinggal sekampung dengan Rati. Pak Hendarso mengantarkan mereka. Setelah beberapa menit tibalah mereka di rumah kayu sederhana. Pak Hendarso memasuki halaman rumah itu, diikuti 4 orang di belakangnya. Tampak lelaki berusia 60-an memakai kopiah hitam. Tampak duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam. Lelaki itu tampak terkejut melihat kedatangan kepala desa dan beberapa orang di belakangnya. Assalamualaikum Pak Usman. Maaf pagi-pagi mengganggu. Waalaikumsalam Pak Hendar. Silakan masuk. Pak Usman mempersilahkan tamunya masuk. Rati dan yang lainnya mengalami Pak Usman dengan sopan. Ini Rati dan Rini kan? Anaknya Halimah dan Idris. Dan kamu Nak Adan ya? Anaknya Arif. Pak Usman tampak terkejut. Saya mengantarkan mereka kemarin untuk bicara dengan kamu. Dan saya nggak bisa lama-lama Pak Usman. Saya mau ke kantor. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Pamit Pak Hendarso. Setelah Pak Hendarso pergi, suasana hening mereka semua diam. Tak lama tampak wanita seusia Pak Usman membawa talam berisi gelas-gelas teh. Ayo Nak, silakan diminum tehnya. Maaf seadanya ya. Iya Pak, nggak usah repot-repot. Jawab Rati sopan. Anak-anak sekalian, ada perlu apa kemari? Tolong saya Pak, ibu saya hilang dari kemarin. Saat hendak pergi ke warung pagi itu namun, hanya motornya yang ditemukan di dekat persawahan. Hah, Nur Halimah hilang. Astagfirullah, sungguh biadab kelakuan mereka itu. Petik 2. Mereka siapa Pak? Tanya Rati. Pasti ulah wanita itu dan antek-anteknya. Namanya Inggit Wiyarsi. Mereka memanggilnya Nyai. Kampung itu telah lama bersekutu dengan iblis. Banyak warga yang sudah pergi dari kampung itu dan pindah ke sini. Termasuk bapak dan keluarga beberapa korban. Korban-korban mereka kebanyakan wanita yang masih gadis. Tapi tak luput juga seorang wanita yang sudah menikah seperti Fitri. Tapi mereka menculik Halimah. Saya rasa untuk memancing Rati dan Rini Pak, sahut Hussein. Iya, kamu benar, pasti untuk memancing anak-anaknya. Tapi bagaimana kalian bisa keluar dari kampung itu Nak? Tanya Pak Usman. Rati lalu menceritakan apa yang mereka lalui selama di desa itu. Setiap detailnya tak ada yang terlewat dari malam itu. Rumah mereka diserang. Sampai ibunya menghilang. Dan mereka harus bertarung melawan orang-orang malam itu. Dan pergi ke desa ini. Pak Usman menyimak cerita itu dengan mimik serius. Tak lupa Rati juga menceritakan mimpinya tadi malam. Sepertinya tadi malam mereka melaksanakan ritual itu. Setiap 2 bulan sekali. Pada malam puncak purnama, wanita di kampung itu mulai menghilang. Sudah 6 orang wanita termaksud ibumu yang hilang dalam setahun ini. Sedangkan yang meninggal sudah 3 orang. Kepala desa lama, Alam abang saya, Kiai Hashim dan Lestari. Hanya mereka yang ditemukan jasadnya.
Lalu apa yang terjadi di saat ritual itu mulai dilaksanakan, Pak? Tanya Rati. Bapak gak tahu banyak tentang ritual itu. Tapi mengingat mimpimu itu, Bapak rasa ibumu dijadikan persembahan atau tumbal Rati, dan Bapak kerasa ibumu sudah tiada. Rati terdiam. Semua terdiam. Rini menangis mendengar ucapan Pak Usman. Rati seakan sudah tahu sejak tadi malam. Hatinya sudah siap jika mendengarkan kata-kata itu. Rati hanya bisa memeluk adiknya itu. Dahulu waktu Bapak juga menyelidiki kematian Kiai Hashim. Waktu itu, beliau ditemukan meninggal dunia saat hendak berwudu di sumur belakang rumah. Kejadiannya subuh hari. Waktu itu saya yang menemukannya. Saat saya juga hendak mengambil wudu. Kiai Hashim terkapar bersimbah darah. Ada bekas tusukan golok di dada kiri dan perutnya. Malam itu istri saya ini mendengar suara langkah kaki di sekitaran rumah kami. Dan subuh saat kejadian ada siluet orang di sumur. Semenjak saat itu saya menyelidiki kematian beliau. Saya sering keluar malam. Mengendap-endap menunggu di pinggir jalan berharap ada sesuatu yang mencurigakan lewat. Seminggu sudah saya menyelidiki tidak ada yang saya temukan dan sampai malam ke-7. Saat saya sembunyi di pinggir jalan di area persawahan, saya melihat segerombolan orang berpakaian hitam-hitam berjalan menuju sebuah bangunan di tengah-tengah kebun karet milik Pak Ridwan. Saya terus mengintai di kegelapan. Tapi saya tidak berani melangkah lebih jauh. Sayup-sayup saya mendengar wanita muda berbicara tentang ritual penebusan dosa. Dilaksanakan 2 minggu lagi. Saya tidak tahu kapan dan di mana mereka akan melaksanakan ritual itu. Tapi yang jelas wanita itu menyuruh seorang pria mencari seorang gadis untuk dijadikan persembahan. Teringat dengan anak gadis saya takut dijadikan tumbal. Saya memilih mengajak keluarga saya untuk pergi dari kampung ini. Dan keluarga lainnya. Termasuk juga ibu kalian waktu itu. Tapi banyak yang tidak percaya pada saya. Belakangan saat saya sudah pindah ke sini, terdengar kalau banyak wanita yang hilang di kampung itu. Mereka yang mempunyai anak gadis juga pindah ke kampung ini. Sejak saat itulah kampung itu sepi. Hanya ibumu yang bertahan di sana. Karena alasan sawah bapakmu sayang untuk ditinggal atau dijual. Jelas Pak Kusman panjang lebar. Bab 10. Bagaimana Bapak bisa tahu? Dengan namanya I Inggit itu. Tanya Adan penasaran. Sebelum saya pindah di kampung ini, saya sempat mengurus beberapa dokumen perpindahan saya ke kantor desa. Waktu itu ada wanita cantik di sana, sepertinya mengurus berkas jual beli lahan. Dan suaranya seperti tidak asing. Suaranya mirip seperti suara wanita yang saya dengar di kebun karet malam itu. Anehnya tampilan wanita itu tradisional sekali. Memakai kebaya dan sanggul. Anak buahnya juga memanggilnya Nyai. Tapi saya tidak sempat mencari tahu lebih lanjut. Dan saya juga tidak ingin terlihat lebih dalam. Pak Usman menjelaskan. Kalau benar mereka bersekutu dengan setan, itu artinya Kiai Hashim dibunuh, agar tak menghalangi niat mereka selama ini. Kita tahu Kiai Hashimlah yang menghidupkan surau, dan kerap berdakwah di kampung itu. Setelah beliau tiada, tak ada lagi yang mengurus surau Timpal Hussein. Iya kamu benar nak, sempat terbesit keinginan saya, untuk menggantikan Bang Hashim, tapi setelah tahu kebenarannya, saya terlalu takut. Kalau saya juga bernasib sama dengan Bang Hashim. Kematian kepala desa lama juga. Pasti ada campur tangan mereka, kata Usman menimpali. Sudah pukul 10.22 mereka berempat izin pamit kembali ke rumah Pak Hendarso. Rati dan Rini juga menuju sekolah Rini, yang berada di kampung ini meminta izin bahwa sepertinya Rini tidak akan bersekolah lagi di situ. Keputusan Rati sudah bulat, bahwa mereka harus pergi dari kampung itu dan pindah ke kota Adan, tinggal lagi dengan Pak Arif. Kak kita nggak cari ibu lagi. Siapa tahu ibu masih hidup, ujar Rini. Terlalu beresiko untuk mencari ibu dan kembali ke sana lagi. Terlalu berbahaya. Kamu ingat dengan siapa saja yang sudah kita lewati. Lebih baik kita pergi saja dan jangan pernah berurusan lagi dengan kampung itu. Keputusan Rati bukan tanpa alasan. Dia tidak punya kekuatan apapun untuk membalas orang-orang itu. Ditambah lagi dia tidak tahu siapa-siapa saja yang terlibat di kampung itu. Mereka terlalu sadis dan tak peduli dengan nyawa orang. Siang itu setelah kembali ke rumah Pak Hendarso, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke kotanya Adan.
Mereka juga tak enak menumpang di rumah Pak Hendarso. Mereka pamit siang itu. Pak Hendarso, terima kasih atas bantuannya selama kami di sini. Tolong sampaikan salam kami pada Pak Usman, ucap Ratih. Iya nak Ratih. Sama-sama, maafkan Bapak gak bisa bantu banyak. Bapak harap kalian melanjutkan hidup dengan baik setelah ini, kata Pak Hendarso. Kemudian siang itu, mereka berangkat menggunakan mobil Adan. Sementara motor ibunya, Ratih jualkan ke Pak Hendarso untuk tambahan biaya hidup di kota. Setelah setengah jam perjalanan, tibalah mereka di kota terdekat. Mereka lalu berhenti sebentar mengisi bahan bakar dan membeli bekal untuk di jalan. Sepanjang perjalanan mereka hening dan tak banyak bicara. Hussein juga menggantikan Adan menyetir mobil itu. Sudah 6 jam perjalanan, akhirnya sehabis maghrib tibalah mereka di rumah Adan. Mereka disambut Pak Arif dan Bu Inah. Tangis haru pecah. Saat Ratih memeluk Bu Inah, hatinya benar-benar hancur melepas ibunya di sana. Keesokan harinya diadakan sholat gaib untuk almarhum Buk Nur. Kemudian dilanjutkan tahlilan untuk mendoakan Buk Nur. Ratih bekerja kembali di restoran Pak Arif. Sementara Rini bersekolah. Dia telah pindah sekolah ke kota ini. Namun Ratih tak tinggal di asrama karyawan di restoran Pak Arif. Dia menyewa rumah yang tak jauh dari restoran itu, agar dia dan adiknya bisa tinggal dengan nyaman. Sebenarnya Pak Arif dan Bu Inah sudah menawarkan agar Ratih dan Rini tinggal saja di rumah mereka. Tapi Ratih menolaknya, dia tak enak kalau harus menumpang dengan Pak Arif dan Bu Inah. Selesai pulang sekolah, Rini juga ikut membantu Ratih di restoran itu. Dan malamnya setelah selesai bekerja, Ratih dan Rini latihan bela diri dengan Adan dan Hussein di sanggar latihan milik Pak Arif. Adan dan Hussein lah yang selama ini mengelola tempat itu. 2 tahun kemudian, lihat deh itu di TikTok berita wanita hilang di Kampung Lintang Sari. Berita ini udah banyak tersebar di media sosial lainnya juga. Ah, yang benar kamu Dan. Masa Kampung Lintang Sari sih, itu kan cukup jauh dari kampung kita dulu, masa sampai ke sana. Adan dan Ratih beristirahat setelah latihan malam itu, sedangkan Rini dan Hussein masih berlatih. Adan lalu menyodorkan benda pipi itu. Ratih lalu melihat dengan seksama, membaca berita viral di aplikasi itu. Dengan beberapa wanita yang hilang di Kampung Lintang Sari. Mata Ratih membulat ketika membaca seorang wanita bernama Hastari juga menghilang. Hastari adalah anak bungsunya Pak Usman kan? Batinnya, Adan. Hastari ini kan anak bungsunya Pak Usman kan? Kamu ingat nggak? Tanya Ratih. Iya kayaknya Wah, benar-benar gila sih ini. Kalau dibiarin kasihan warga Lintang Sari Sahut Adan. Iya, dan kasihan Pak Usman. Abang dan anaknya jadi korban. Ini nggak bisa dibiarin Dan. Makin merajalela mereka kalau terus dibiarin. Geram Ratih. Gigi-giginya rapat menahan amarahnya. Terus gimana sekarang Kita mana mungkin bisa menghadapi orang-orang itu, apalagi berurusan dengan hal-hal gaib, ujar Adan. Iya kamu benar Dan. Aku punya kenalan seorang kiai dari pesantrenku dulu Dan. Ujar Hussein yang tiba-tiba sudah duduk di samping Adan. Sedangkan Rini masih memukul samsak tinju di sana. Hussein. Tiba-tiba nongol ae lu. Buat orang jantungan ae. Gerutu Adan sambil mengelus dadanya. Entah sejak kapan Hussein mendengar pembahasan mereka. Gimana kalau kita mondok lagi? Minta ilmu kebatinan sama beliau. Niat kita kan bagus. Ingin melawan aliran sesat itu. Dan menolong orang-orang di Kampung Lintang Sari. Kita dengan ilmu fisik pasti gak akan cukup, dan lanjut Hussein lagi. Gimana kamu setuju dengan Hussein? Tanya Adan pada Ratih. Aku setuju Dan. Hussein bener. Kalau kita ke sana cuma modal bela diri pasti akan bisa. Kita juga harus memperdalam ilmu lagi, terutama ilmu agama. Lawan kita ini bukan cuma manusia aja. Adan mengangguk paham. Setuju dengan sahabat dan sepupunya itu. Singkat cerita, malam itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Di rumah Ratih. Kak, menurut kakak kita bisa nggak sih membalas mereka yang udah ngebunuh ibu? Ratih tertegun mendengar pertanyaan adiknya itu. Dia menghela nafas. Itulah yang kakak pikirin dek. Kampung Jahanam itu sudah mulai mengambil korban dari desa tetangga. Kakak juga ingin membalas tapi kekuatan kita nggak cukup, ujar Ratih menjelaskan. Bang Hussein ngajak kita buat mondok di pesantrennya dulu. Kita juga harus nyari ilmu yang lebih buat menghadapi mereka Rin. Apakah memang benar kakak?
Mau balik lagi ke kampung itu, tanya Rini antusias. Iya Rin, nggak bisa dibiarin, kita harus menghentikan mereka. Hastari anak Pak Usman udah menjadi korban Rini. Untuk kapannya kita mulai mondok, nanti dikabarin Hussein. Bab 11. Beberapa hari kemudian, mereka menjalani aktivitas seperti biasa malam itu. Mereka berkumpul di tempat latihan. Setelah selesai latihan mereka pun berkumpul beristirahat. Alhamdulillah aku sudah menghubungi Pak Kiai Ahmad. Aku juga sudah menceritakan semuanya. Beliau setuju dan menunggu kedatangan kita di pandepokan milik beliau di kota B. Sekitar 3 jamanlah dari sini, tutur Hussein. Mengakhiri percakapannya. Alhamdulillah. Besok aku akan mengurus perizinan sama ayah. Kalau bisa kita pergi secepatnya, ujar Adan. Bismillah. Semoga niat baik kita ini berhasil ya, jawab Rati. Amin, jawab mereka serentak. Keesokan paginya, Rati dan Rini sudah bersiap-siap. Tinggal menunggu Adan dan Hussein menjemput. Udah semua kan Rin? Jangan ada yang ketinggalan. Udah aman Kak, ujarnya. Sambil mengecek lagi ransel mereka. Mereka juga sudah izin ke ibu kontrakan. Bahwasanya mereka akan pulang kampung beberapa minggu. Tak lama mobil Adan tiba. Mereka kemudian masuk ke mobil dan sudah ada Hussein juga di dalamnya. Mobil kemudian melaju ke kota tujuan mereka. 3 jam perjalanan. Mereka tiba juga di sebuah pesantren yang lumayan besar. Didominasi bangunan 3 lantai, yang berwarna putih. Setelah memarkirkan mobil, mereka berempat pun turun disambut beberapa pria muda berjubah putih dengan 3 membantu. Rati dan Rini membawa tasnya. Assalamualaikum Pak Hamzah, ucap Hussein menyalami pria yang terlihat lebih tua di antara mereka. Waalaikumsalam Nak Hussein. Wah, sudah lama ya. Nggak kemari, ayo. Ayo silahkan, Kiai Ahmad sudah menunggu, sambut Pak Hamzah. Dengan ramah mempersilahkan. Mereka pun dituntun ke arah belakang pesantren itu, menuju sebuah rumah besar. Namun tampak sederhana. Mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lupa mengucapkan salam. Mereka dipersilahkan masuk menuju sebuah ruangan. Yang sudah dipersiapkan di sana terlihat kakek-kakek memakai jubah. Dan berjanggut panjang putih, kepalanya dililit sorban berwarna putih. Beliau adalah Kiai Ahmad, yang sedari tadi menunggu kedatangan tamunya itu. Assalamualaikum Kiai. Hussein dengan sopan mencium tangan Kiai Ahmad. Waalaikumsalam Nak Hussein. Menyambut baik anak didiknya dulu. Sambil mengusap kepalanya. Ini ada sepupu saya. Dan ini Rati dan Rini adiknya. Yang saya ceritakan kemarin. Kiai. Adan langsung mencium tangan Kiai. Sementara Rini dan Rati menempelkan kedua tangannya. Tak lama datang nampan berisi gelas dan beberapa cemilan. Dibawakan oleh Pak Hamzah. Terima kasih Pak, mereka bersamaan. Ayo Nak, silahkan diminum. Kalian pasti lelah di perjalanan kemari. Tawar Kiai Ahmad. Mereka pun mengangguk. Dan meminum teh itu. Saya sudah tahu tujuan kalian kemarin. Hussein sudah menceritakannya. Saya juga sudah mendengar kabar hilangnya gadis-gadis di kampung itu. Sudah tidak salah lagi mereka bersekutu dengan jin. Ujar Kiai Ahmad. Membuka pembicaraan, itulah niat kami Kiai. Untuk menghentikan mereka. Dulu kami salah membiarkan saja kampung itu. Kami tidak menyangka bahwa mereka akan mencari tumbal sampai keluar daerahnya. Sambung Adan. Rati, apa kamu sadar bahwasanya kamu selalu tidak sendirian? Kata Kiai pada Rati. Maksudnya Kiai, kamu itu. Ada yang menjaga. Dia mungkin dari leluhurmu, tapi niatnya baik untuk melindungi keturunan leluhurmu. Apakah itu jin nasab, kata Rati lagi. Saya akan berkomunikasi dengan jin yang mendampingi kamu. Apa kamu siap? Tanya Kiai. Insya Allah siap Kiai. Ujar Rati. Satu ruangan tegang melihat apa yang akan dilakukan Kiai Ahmad. Tak lama datang seorang santri membawakan air putih. Air putih itu diminumkan kepada Rati. Kemudian Kiai Ahmad memakai sarung tangan dan meletakkan tangannya di kepala Rati. Kiai Ahmad mulai membacakan surah-surah Al-Quran. Rati merasa matanya sangat berat. Perlahan-lahan mata Rati terpenjam, dia merasa di suatu tempat, tapi masih di raganya. Dia masih bisa mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan Kiai, tapi dia sulit menggerakkan anggota tubuhnya. Tak lama kemudian, Assalamualaikum, ucap Kiai Ahmad. Waalaikumsalam, ucap Rati. Dengan nada berat, seperti seorang pria, dengan sedikit menggeram.
Rati juga mendengar suara itu. Tapi dia merasa bukan. Dialah yang menjawab salamnya Kiai. Sosok yang ada pada diri Rati mengulurkan tangannya, menjabat tangan Kiai Ahmad. Kiai Ahmad pun menjabat tangan itu. Mata Rati merah penuh. Auranya berubah. Rini mundur ke belakang melihat perubahan kakaknya itu. Alhamdulillah kamu seorang muslim, siapa namamu, tanya Kiai Ahmad. Namaku Badira. Aku sejak dahulu sudah menjaga keturunan dari Raden Reksabanu. Beliau adalah yang pertama kali membuka tanah di kampung itu. Sejak dahulu beliau memegang teguh nilai-nilai kehidupan. Beliau juga tak pernah mengusik kami, bangsa jin, dan hidup berdampingan dengan kami. Dia juga membawa ajaran-ajaran Islam, dan banyak dari kami, bangsa kami yang diislamkan oleh beliau. Beliau menjaga tanah itu dari kemungkaran sejak saat itu. Aku berjanji akan selalu menjaga dan mendampingi beliau, sampai keturunannya. Jelas sosok di tubuh Rati. Tapi sekarang tanah itu sudah kotor. Bangsa kami tertindas oleh jin-jin kafir yang menjajah kampung itu. Di malam tertentu, mereka semua melakukan dosa besar. Berzina, membunuh. Dosa-dosa besar yang mereka lakukan membuat jin-jin itu semakin kuat. Kami tidak bisa berbuat banyak. Apalagi sejak lantunan azan hilang dari kampung itu. Mereka semakin menjadi-jadi mengotori tempat kami. Sosok itu berbicara lagi. Rati juga mendengar jelas. Di dalam sana, saat Badira berbicara dengan tubuhnya. Saya paham Badira. Sekarang bantulah anak-anak muda ini menumpas kemungkaran yang ada di kampung itu, kata Kiai Ahmad. Baiklah, aku mengerti. Aku akan senantiasa mendampingi mereka. Aku mohon bimbinglah anak-anak ini sampai saatnya tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Perlahan-lahan Rati bisa memegang kendali tubuhnya. Dia segera tersadar. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Kiai? Tanya Hussein. Kalian tinggal di sini selama 40 hari lamanya. Selama itu pula kalian harus melaksanakan puasa sunnah. Saya akan khusus mengajar kalian di tempat ini. Sekarang kalian boleh pergi ke kamar yang sudah disediakan, ucap Kiai Ahmad, menjelaskan. Mereka berempat pun menuruti perkataan Kiai Ahmad. Mereka pamit dan beranjak menuju kamar-kamar yang disediakan. Rati dan Rini dibawa ke asrama santri wanita, namun disediakan kamar khusus untuk mereka berdua. Sedangkan Adan dan Hussein dibawa ke asrama pria dan juga disediakan kamar khusus untuk mereka berdua. Tok, tok, tok. Pintu kamar Rati diketuk. Assalamualaikum, Mbak. Hayo sahur. Kiai sudah menunggu, terdengar suara wanita memanggil dari luar. Mungkin petugas di sana. Rati yang terbangun langsung membuka pintu. Waalaikumsalam, iya Mbak. Sebentar sahur. Tak lama Rati dan Rini bangun, cuci muka. Mereka mengikuti petugas wanita itu untuk ke rumah Kiai Ahmad. Tampak di dalam rumah Kiai Ahmad sudah terlihat Adan dan Hussein juga di sana, dan beberapa orang lainnya. Nasi sudah terhidang dengan berbagai macam lauk pauk. Setelah sahur pagi itu, Rati dan Rini segera membantu menyusun piring ke dapur. Setelah itu mereka melaksanakan salat berjamaah dengan santri lainnya di masjid yang ada di dalam pesantren itu. Setelah menunaikan ibadah subuh, pagi itu Kiai Ahmad memberikan selembar kertas tulisan Arab kepada masing-masing dari mereka. Di sini terdapat amalan-amalan untuk kalian hafal dan baca setiap sehabis sholat. Setelah zuhur, temui saya di ruangan ya. Kita harus mengaji 1 juz setiap kali pertemuan untuk memperkuat iman kalian masing-masing. Dan malamnya kita berlatih ilmu bela diri, seperti yang biasa kalian lakukan, jelaskan Kiai Ahmad. Hari-hari mereka lewati dengan kegiatan-kegiatan menambah keimanan untuk bekal mereka di misi mereka nanti. Mereka sangat bersemangat dan bersabar menunggu 40 hari di padepokan atau pesantren milik Kiai Ahmad.